Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan saudara panjenengan semua berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Nusantara ini maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita sekeluarga diberi kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Mohon doanya panjenengan saudara semua, semoga kami juga atau tim diberi kesehatan, semoga bisa membuat video-video yang baru atau yang lagi tren atau viral. Jadi saudara panjenengan semua, terima kasih yang sudah mendukung channel video kami. Semoga bisa berkembang luas sampai ke luar negeri. Jadi terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa di share atau dibagikan, jangan lupa di komen, dan jangan lupa ditonton video yang ada di bawah berikut ini. Jadi kali ini kami akan melakukan proses mediasi atau mediumisasi, yaitu menarik salah satu kodam pendamping Deddy Corbuzier. Jadi kami akan menanyakan atau menggali informasi tentang Deddy Corbuzier. Langsung saja kita proses mediumisasi. Mohon doanya panjenengan saudara semua, semoga kami diberi kemudahan dan kelancaran. Udah siap, Pak? Siap, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta tubuh mediator ini dibersihkan dari golongan jin fasik, tempel siluman. Ya Allah, dari ujung kaki sampai ujung rambut saya minta dibersihkan semuanya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah, bersihkan semuanya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya minta yang ada di dalam saya minta dirantai. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, dirantai. Ya Allah, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sehingga tidak bisa berkutik. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya minta radius 200 meter, saya minta ditutup. Saya minta tutup, tidak ada yang bisa masuk penyusup dari manapun kecuali yang saya maksud. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, tutup. Saya minta tubuh mediator ini dibentengi berlapis-lapis. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sehingga tidak ada penyusup yang bisa masuk atau menyerang. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, bentengi berlapis-lapis. Allah, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya ingin menarik salah satu kodam yang paling kuat, yaitu kodam pendamping Deddy Corbuzier. Saya ingin menarik salah satu kodam pendamping. Saya minta tarik ke telapak tangan ya Allah, yang bisa menceritakan, yang bisa mengasih informasi dengan detail atau sejelas-jelasnya. Saya minta ditarik. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta sinkronkan ke tubuh mediator ini ya Allah. Sallallahu Muhammad, sinkron. Sallallahu Muhammad, sinkron ke wadah ini. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya minta pita suaranya dibuka, bisa berbahasa manusia dan bahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah, sebelumnya mohon maaf, dengan siapa ini? Aku golongan jin. Aku yang mendampingi Tuanku Deddy. Deddy siapa? Deddy Corbuzier. Oh, Ada apa kamu memanggil saya? ya sebelumnya mohon maaf, saya sudah. Ada perlu apa? Saya hanya ingin bertanya-tanya. Kamu dari golongan jin ya? Wujudnya apa? Ya, aku dari golongan jin.
wujud ke manusia. Manusia. Manusia perkasa. Bertubuh kekar. Kamu udah lama ikut Tuanmu Deddy Corbuzier tuh? Udah lama atau baru-baru ini? Sudah lama. Sudah lama? Sejak kapan? Sejak ia berumur 5 tahun. 5 tahun. Berarti kamu bisa menjelaskan atau mengasih informasi ya tentang Tuanmu itu dari awal perjalanannya, bisa sulap, itu bisa diceritakan itu. Aku ditugaskan dari leluhurnya untuk mendampinginya dan melindunginya, terutama membimbing dia di karirnya. Kamu ini dampingi itu sendirian apa punya pasukan atau gimana? Pasukanku banyak, ratusan ribu pasukan. Banyak ya. Lah kamu selama ini sudah bantu apa saja pada Tuanmu? Sudah aku bilang dari tadi, aku ditugaskan untuk mengarahkan arah tujuan hidupnya. Kecerdasan otak pikirannya, aku yang mempengaruhinya dan mengarahkan arah kemana ia harus melangkah. Ya sebentar ya. Saya mau bertanya, apakah Tuanmu mulai dari kecil sudah bisa sulap atau apa itu? Ilmu atau punya ilmu itu Tuanmu itu? Tidak. Sebenarnya tuanku orang biasa, biasa saja. Bukan orang yang berilmu. Sejak kecil, ia sama seperti teman-temannya. Tapi aku mulai bertugas di usia 5 tahun dan mulai mengarahkan dia ke ilmuwan. Dan di usia 8 tahun tuanku mulai tergerak untuk itu, untuk belajar sulap, ilmu sulap dari yang ditonton dan juga yang dipelajari dari membaca. Itu aku yang membimbing, mengarahkan ke jalan itu. Lalu sampai kapan kamu akan mendampingi itu, Tuanmu itu? Sampai ia tiada. Sampai dia tiada. Lah kamu makannya apa ini? Kalau mendampingi itu, makannya dikasih atau gimana ini? Dia bisa diceritakan? Tidak, aku bukan kodam yang ditariknya atau didapat dari keilmuannya. Aku adalah utusan dari leluhurnya.
Jadi tuanku tidak tahu. Tuanku tidak menyadari atas keberadaanku di dalam tubuhnya. Aku juga makan karena aku makhluk seperti dirinya. Aku makan dari saripati yang ia makan. Lah dari efek tersebut tuh apakah ngaruh dari tubuhnya tuanmu itu? Kalau secara terus-terusan kamu makan saripatinya itu, apakah ada efeknya itu? Karena aku adalah kodam dari leluhurnya yang bertugas untuk kebaikannya. Efek itu ada, tapi tidak sampai membahayakan dirinya. Aku cuman mempengaruhi dan mengarahkan, membimbing dirinya lewat pikirannya dan memberi ilmu yang aku miliki. Lah nanti Itu gimana? adalah warisan dari leluhurnya. Itu leluhur dari mana itu? Dari kakeknya atau dari buyutnya atau dari mana itu? Ya, dari kakek buyutnya yang terdahulu. Tuanku dikaruniai kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan melebihi dari manusia biasa pada umumnya. Meskipun dulu di masa kecilnya ia tergolong anak yang tidak pandai. Perkembangan otaknya itu berkembang sesuai dengan perkembangan tubuhnya. Ia mulai mempelajari dan mengenal dan berusaha untuk mencari tahu tentang ilmu-ilmu sulap dan trik-triknya. Itu yang mempercepat pertumbuhan kecerdasan otaknya. Dan aku berperan penting di dalamnya. Lah itu bedanya kodam pendamping sama jin korin tuh bisa dijelaskan itu? Perbedaannya gimana itu? Beda. Kalau aku kodam dari luhurnya, itu berarti dari luar yang masuk secara otomatis karena warisan dari dirinya, dari orang tuanya, dari leluhurnya, karena aliran darahnya. Beda lagi dengan apa yang disebut jin korin. Yang aku tahu, jin korin itu sudah ada sejak ia dalam kandungan, sejak roh ditiupkan ke jasadnya, ke janin, di waktu masih ada dalam kandungan. Dan jin korin itu sebenarnya adalah mata-mata dari iblis. Ia adalah alat
untuk bisa diajak berkomunikasi. Makanya semua jengkorin yang ada di dalam manusia itu semua fasik. Jadi termasuk Kodam juga itu dulu-dulunya atau itu belum Islam atau gimana itu? Kodam pendamping itu? Ya, aku belum Muslim. Tapi aku berakhlak baik. Aku bukan Kodam yang jahat. Ya, apakah bisa dimuslimkan itu? Seperti Kodam pendamping, leluhur, sama jin korin itu? Bisa. Bisa. Tapi bukan sembarangan orang bisa. Bahkan paham pun itu jarang sekali. Jadi hanya orang-orang tertentu ya yang bisa ya? Iya. Sebenarnya aku pun juga merindukan hal itu. Iyalah, Tuhanmu dulunya kan kalau nggak salah agamanya apa itu? Dulu-dulu sebelum masuk Islam itu? Hindu. Hindu. Tuhanmu Deddy Corbuzier itu loh? Bukan. Itu aku. Oh, kamu dulunya Hindu. Kalau Tuhanmu dulunya yang Deddy Corbuzier itu? Nasrani. Nasrani. Nah ini kan sekarang kan masuk Islam. Kenapa kamu nggak ikut Islam? Beda lagi. Tuhanku masuk ajaran Islam karena pemahamannya tentang ajaran itu. Karena Tuhanku bergaul dengan orang-orang Muslim, dengan para ulama, para kiai. Dan itu sebenarnya ada campur tangan dariku untuk mengarahkan ke arah itu. Aku tidak bertugas untuk menyesatkannya. Justru aku bertugas untuk membimbing dan mengarahkan ke tujuan yang benar sesuai dengan perintah Tuanku dulu, yaitu kakek buyutnya. Ya. Ya, jadi gini, saya mau bertanya. Seumpama kalau Tuanmu meninggal, apakah kamu juga ikut meninggal nantinya? Tidak. Aku dari golongan jin dan Tuhanku dari golongan manusia. Golongan manusia umurnya lebih pendek. Dan dari golonganku umurnya jauh lebih panjang. Bukankah aku dulu ikut kakek buyutnya? Ya. Jadi umurku ratusan tahun. Nah, lalu kamu kalau seumpama meninggal, lah kamu mau ikut siapa? Kalau sudah meninggal itu nantinya? Aku akan menitis dan ikut ke keturunannya yang sesuai, yang wadah tempatnya, sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Jadi sampai nitis ya, sampai anak turunnya berarti? Ya, tapi tidak semua anak turunnya. Tidak semua.
Hanya tertentu berarti. Ya, itu aku. Tapi sebenarnya kodam-kodam dari leluhurnya itu tidak cuman aku saja. Iya, nanti kasihan loh kalau anak turunnya. Anak turunnya itu nantinya tahu ndak kalau kamu ikut? Tidak. 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 Aku adalah warisan dari leluhurnya. Mau tidak mau, disadari maupun tidak disadari, keturunannya akan mewarisi apa yang dimiliki oleh leluhurnya, karena aliran darah itu tidak putus. Di darahnya mengalir darah leluhurnya. Iya. Ya, kembali lagi soal tadi kamu kan makannya kan saripati ya. Apakah ada efek dari kesehatannya itu kalau kamu terus-terusan itu? Ada. Tadi aku pun juga sudah menjelaskan. Ada. Seperti apa itu? Sakit. Jantung yang berdetak kencang, berdenyut lebih keras, terkadang was-was dan rasa khawatir yang berlebihan. Tergantung dari dirinya dan kekuatan dalam dirinya. Semakin aku bergejolak lebih keras, detak jantungnya akan berdenyut lebih keras. Nanti ya kasihan no kepada anak turunnya kalau sering-seringan dimakani saripatinya. Lah itu apakah bisa diputus itu nanti? Tidak semua orang bisa, dan bahkan jarang sekali. Kalau perbedaannya, kalau kamu kan katanya belum muslim ya. Kalau perbedaannya kalau sudah muslim, tugasnya apa saja itu? Kalau sudah muslim itu? Kalau sudah muslim, otomatis ia berperilaku baik dan akan membisiki kebaikan juga, meskipun masih ada keburukan di dalamnya. Beda lagi dengan yang belum muslim. Apakah tempat tinggalnya juga sama kalau belum muslim sama muslim itu? Beda. Kalau belum muslim ada di dalam tubuh orang itu, sama sepertiku. Meskipun aku bertugas untuk kebaikannya dan seringkali mengarahkan kebaikan menurut diriku, aku ada di dalam tubuhnya karena aku belum muslim. Beda lagi dengan yang sudah muslim. Mohon maaf agak keras ya suaranya. Ia tidak bisa atau tidak mau ada di dalam tubuh manusia. Ia ada di luar, di belakang, maupun ada di samping orang itu. Ia tidak mau bercampur
dengan kodam-kodam yang bermuslim, yang rata-rata jahat perilakunya. Apakah kamu selama ini juga membantu tuanmu dalam arti segi kegoiban ya? Contohnya apabila ada yang menyerang atau gimana itu juga membantu itu? Tentu saja, karena aku bertugas untuk melindungi tuanku. Seringkali tuanku Deddy Corbuzier diserang oleh orang-orang yang tidak suka, yang iri akan karirnya, iri akan dirinya, akan kesuksesannya. Tapi sebenarnya tuanmu itu tahu enggak atau peka enggak kalau bahwa ada yang menyerang atau yang mencelakai itu? Ya, Tahu. tahu. Lah tahunya dari mana? Tidak detail. Tapi detail. Tidak tahu. Cuman bisa merasakan saja. Maksudnya merasakan gimana? Aku memberitahunya dan membisiki itu dari serangan dari orang-orang jahat. Tapi Tuhanku tidak bisa dan tidak tahu cara membalas atau membentengi dirinya. Cuman bisa merasakan saja. Aku yang berperan penting untuk melindunginya. Selain kamu dari leluhur, apakah dari kodam-kodam pendamping lain ada? Ada, tapi aku yang berperan penting. Aku yang lebih berkuasa di dalam tubuhnya. Lah kamu mau muslim enggak? Tuanmu kan sudah muslim itu. Ya, aku pun menginginkan itu. Lah kamu tahu enggak Sang Hyang Nurcahini Nirwana? Tahu. Aku tahu. Beliau adalah penguasa seluruh alam ini. Beliau adalah penguasa alam saya. Kamu. Beliau adalah raja di raja dari golongan gaib. Ya. Mau tunduk enggak sama beliau? Saya takut. Ya. Saya takut. Ya kalau kamu mau ikut ajaran beliau, kamu harus muslim dulu. Kenapa bisa? Saya takut dimarahi. Ya Saya kalau takut dihukum. ya kalau kamu niatnya baik, lillahi ta'ala ya insya Allah diterima kamu ikut ajarannya. Ya mau. Ya. Ya udah tirukan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu ana Muhammadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nurcahini Nirwana, saya minta apabila ada yang menyerang, saya minta ditutup semuanya ya Allah, serangannya kembali. Shallallahu Muhammad, shallallahu Muhammad Allah. Saya minta dari perjanjiannya diputus. Shallallahu Muhammad, shallallahu Muhammad Allah. Perjanjiannya diputus. Shallallahu Muhammad, shallallahu Muhammad Allah. Shallallahu Muhammad Allah. Tirukan dulu, kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammad Rasulullah Rasulullah. la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, saya minta distempel lafaz di dadanya dan jidatnya ya Allah. Stempel lafaz Allah dada dan jidatnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana Allah. Saya minta rukun Islam, rukun iman masuk ke dadanya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, ilmu makanannya, senjata semuanya lengkap masuk ke dadanya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allah. Gimana sekarang keadaannya? Maksudnya rasanya gimana dulu sama sekarang? Alhamdulillah lebih tenang. Lebih tenang. Lebih sejuk. Nah dulunya gimana? Hawanya bergejolak, rasa tidak terima. Sebentar ya, mohon maaf sekali, suaranya agak dikeraskan ya. Anak buahmu itu berapa tadi dipanggil, diajak muslim? Kalau kamu kan sudah muslim, anak buahnya juga diajak muslim, kalau mau. Ya, semuanya. Iya, kalau mau ya diajak Ya. semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pengikutku, semua yang ada di bawah kekuasaanku, tanpa terkecuali, semua ikut, semua ikut berku. Berapa itu totalnya? 570.000. 570.000. Oh banyak ya. Ya disiramkan, ilmunya dipakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ilmu Ada yang kabur enggak itu? Islam masuk. Tidak ada. Tidak ada. Ya kalau kamu sudah muslim, kamu mau ikut tuanmu lagi atau gimana ini? Ya, Masih mau ikut? aku masih ingin membimbingnya karena tugasku belum selesai. Nah memang ada tujuan apa itu kamu itu membimbingnya? Aku memimpin untuk mengarahkan ke jalan yang dikehendaki leluhurnya dulu, ke jalan yang benar. Lalu apakah ada pesan yang kamu sampaikan? Siapa tahu kalau tuanmu melihat. Ya, dari leluhurnya yang dititipkan kepadaku berpesan untuk cucunya, yaitu Tuhanku Deddy Corbuzier. Apa pesannya? Jadilah orang yang bijak, orang yang amanah. Jangan lupa sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah.
Galilah dirimu, galilah potensi di dalam dirimu. Sebenarnya hatimu menyimpan berjuta-juta ilmu. Teruskan perjuangan leluhurmu. Jangan goyah, jangan pernah bergoyah, jangan pernah terpengaruh. Apa yang engkau yakini saat ini, peganglah erat-erat. Karena itu adalah tiang hidupmu, masa depanmu di dunia sampai akhirat nanti. Carilah guru yang bisa membimbing hatimu. Carilah. Ya, itu aja ya pesannya. Atau ada lagi? Ya, itu saja. Ya, saya mau bertanya lagi yang masalah sulap-sulap itu. Sekarang kan kamu kan sudah muslim. Nah, itu masalah sulap-sulap itu memang ada ilmunya atau gimana itu? Itu campuran. Campuran. Ada yang trik dari kecerdasan murni dari otaknya, dari keterampilan yang ia pelajari. Ada juga sulap dari keilmuan yang mengalir dalam tubuhnya. Itu aku yang berperan dan memberi ilmu itu. Jadi dulunya itu kamu yang ngasih ilmu itu? Ya. Lah ini saya mau tanya lagi nih. Tuanmu kan sekarang kalau nggak salah kan menjadi letkol TNI itu ya? Iya. Benar? Ya. Apakah dari leluhurnya dulunya ya ada seorang pejuang itu? Ya. Leluhurnya dulu adalah seorang pejuang yang tangguh, yang cerdas. Jadi nurun gitu ya? Ya, itu adalah warisan dari leluhurnya. Ya sudah, terima kasih atas waktunya. Kamu sudah berkenan hadir di sini, bisa menjelaskan atau mengasih informasi. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Kamu sudah punya nama apa belum? Tidak punya nama. Dulu aku tidak punya nama. Mau dikasih nama ndak? Silakan, dengan senang hati. Yusuf ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini umurnya berapa ini? Umurnya kamu? Berapa tahun umurnya ini? 3000. 3000. 60 tahun. 3060 tahun. Ya, tak panggil Mbah Yusuf aja ya. Ya, terima kasih atas waktunya.
Kalau kamu ingin masih mendampingi tuanmu Deddy Kobuser ya silahkan. Tapi kan kamu sudah muslim, tadi kan kamu mengatakan juga kalau muslim kan nggak boleh di dalam toh ya? Ya, aku akan di belakangnya. Ya kamu. Selalu mengikutinya Ya. kemana ia pergi. Ya dibantu apabila ada serangan atau apa ya dibantu kamu. Kamu juga berjuang. Tuanmu kan sekarang kan sudah muslim. Kamu juga sudah muslim ya ikut berjuang. Alhamdulillah. Ya. Ya sudah, terima kasih atas waktunya. Silahkan kembali lagi. Saya mohon diri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang berjaya, saya minta dikeluarkan ya Allah, dikantarkan ke asal muasalnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad keluar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, saya meminta dikembalikan 900 sukmanya mediator ini ya Allah, kembali 100% yang asli kembali ke jasad mediator ini ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apabila ada yang sakit saya minta diobati ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sehingga kembali sehat berkas waras. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Gimana, udah enak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah saudara panjenengan semua, dari video kami bisa diambil hikmah atau sisi pelajaran bahwa kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari video ini bisa diambil pelajaran atau sisi positif sehingga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di zaman-zaman ini memang banyak sekali sudah yang terjadi seperti bencana atau apa itu, sudah maraknya petaka bencana sudah di mana-mana. Jadi intinya kita selalu sering-sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering bersedekah, sering-sering bersolawat, sering-sering berzikir ya, supaya kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Amin. Dari ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara panjenengan semua yang sudah mendukung atau mensupport video kami. Jangan lupa di share atau dibagikan, dan jangan lupa di like dan di komen. Dan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak mengenakan saudara panjenengan semua. Kami mohon maaf ya. Jadi sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.